Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Wakil Wibowo, NIM E2A023167, kelas D, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membagikan video yaitu jawaban untuk UAS dari matkul Manajemen Pemasaran, yaitu dengan dosen pengampu Pak Ari. Baik, yang pertama, apa sih pengertian motivasi kerja dan kaitannya dengan kepuasan kerja? Motivasi kerja adalah dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi individu untuk bertindak dalam mencapai tujuan tertentu, terutama yang terkait dengan pekerjaan. Motivasi bisa berasal dari kebutuhan pribadi, penghargaan finansial, pengakuan, atau rasa pencapaian. Motivasi dapat mencapai kepuasan kerja melalui satu, peningkatan produktivitas. Motivasi mendorong individu bekerja lebih giat yang memberikan rasa pencapaian. Yang kedua, penghargaan dan pengakuan, yaitu motivasi berbasis penghargaan membuat karyawan merasa dihargai, meningkatkan kepuasan. Yang ketiga, keselarasan tujuan, yaitu jika motivasi karyawan selaras dengan tujuan perusahaan, mereka merasa lebih puas karena merasa kontribusinya bermakna. Yang terakhir yaitu lingkungan kerja positif, yaitu motivasi menciptakan suasana kerja yang harmonis yang memengaruhi tingkat kepuasan. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana sih cara pemimpin membangun motivasi dan pentingnya kepemimpinan dalam manajemen? Membangun motivasi, yaitu memberikan penghargaan. Pemimpin memberikan insentif, pengakuan, atau promosi berdasarkan kinerja. Menciptakan visi yang jelas. Pemimpin yang memotivasi memiliki visi yang dapat menginspirasi karyawan. Selanjutnya, memberikan dukungan, memberikan pelatihan, pendampingan, dan mendengarkan kebutuhan karyawan dapat membangun motivasi. Membangun kepercayaan. Pemimpin yang jujur dan terbuka menciptakan rasa percaya yang menjadi motivasi bagi karyawan. Next, pentingnya kepemimpinan dalam manajemen. Itu kepemimpinan penting karena satu, mengarahkan tujuan organisasi. Pemimpin menetapkan visi dan arah perusahaan. Yang kedua, memecahkan masalah. Pemimpin membantu tim mengatasi hambatan operasional. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, membentuk budaya kerja. Gaya kepemimpinan menciptakan budaya kerja yang berpengaruh pada motivasi dan produktivitas. Soal ketiga. Apa sih hambatan dalam menerapkan kepemimpinan yang baik dan kriteria pemimpin yang berhasil? Pertama, hambatan. 1. Komunikasi yang buruk. Pemimpin yang tidak efektif dalam berkomunikasi sulit membangun kepercayaan. Kurangnya pemahaman karyawan. Pemimpin yang tidak memahami kebutuhan karyawan akan kehilangan dukungan tim. Resistensi perubahan. Beberapa karyawan sulit menerima perubahan yang dipimpin. Selanjutnya, kurangnya kompetensi, yaitu pemimpin yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki keterampilan manajerial akan sulit memimpin. Selanjutnya, kriteria pemimpin yang berhasil. Mencapai tujuan, yaitu pemimpin dianggap berhasil jika mampu membawa organisasi mencapai target. 2. Meningkatkan kinerja tim. Keberhasilan diukur dari kemampuan memotivasi karyawan untuk bekerja optimal. Yang ketiga, membangun hubungan baik. Pemimpin yang berhasil menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adaptasi terhadap perubahan.
yaitu pemimpin yang tanggap terhadap dinamika dan inovasi dianggap efektif. Soal keempat, apa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap etika bisnis? Gaya kepemimpinan mengaruhi etika bisnis melalui yang satu, teladan dari pemimpin. Pemimpin yang menegakkan etika bisnis akan menginspirasi karyawan untuk mengikuti. 2. Pembuatan kebijakan. Gaya kepemimpinan menentukan kebijakan yang mendukung atau merusak etika bisnis. 3. Budaya perusahaan. Kepemimpinan menciptakan budaya perusahaan yang mendukung integritas dan tanggung jawab sosial. Nah, jika seorang pemimpin otoriter, etika bisnis bisa terabaikan karena karyawan merasa takut menyuarakan pendapat. Sebaliknya, pemimpin yang demokratis cenderung mendorong transparansi dan keadilan dalam bisnis. Pertanyaan terakhir, apa contoh penerapan etika profesi dalam meningkatkan kualitas kerja? Etika profesi adalah pedoman moral yang mengatur perilaku profesional. Penerapannya meningkatkan kualitas kerja melalui integritas. Karyawan yang berpegang pada etika bekerja dengan jujur meningkatkan kepercayaan pelanggan dan kolega. Komitmen terhadap standar kerja, yaitu etika profesi memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar yang diterapkan. Menghindari konflik, etika mendorong profesional untuk bertindak adil dan menghormati hak orang lain, mengurangi konflik di tempat kerja. Peningkatan reputasi, perusahaan dengan etika kerja yang baik cenderung memiliki citra positif yang berpengaruh pada pertumbuhan bisnis. Dengan penerapan etika profesi, karyawan bekerja lebih terarah, efektif, dan produktif. Sehingga menciptakan lingkungan kerja yang berkualitas tinggi. Terima kasih. Sekian. Maaf, lagi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.